Katekesis singkat mengenai misa oleh Father Godfrey Carney, bagian 8, yang diterjemahkan dari sumber seperti yang tertera pada layar. Apa bagian sebelum doa syukur agung? Persembahan. Imam mempersembahkan roti dan anggur kepada Allah. Mengucapkannya adalah rahmat suci, dengan tujuan pengorbanan yang paling agung. Kemudian, ia berkata kepada umat, Orate fratres, berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan umat juga berdoa demikian. Mengapa diucapkan persembahanku dan persembahanmu? Mengapa tidak diucapkan persembahan kami? Kita semua dibaptis dalam satu pembaptisan, dalam persekutuan dengan Kristus. Kita semua dapat dan harus mengorbankan diri kita yang telah dibaptis sebagai anggota gereja, tubuh mistik Kristus, memberikan hidup dan semua karya kita kepada Allah. Melalui Kristus, menempatkan hidup kita ke dalam misa dan menjadikan misa sebagai hidup kita. Itulah cara yang luar biasa untuk menjadi bagian dari perayaan agung ini. Tetapi, imam di altar telah menerima sakramen lain, sakramen imamat. Ia adalah wakil Kristus. Ia memiliki kuasa untuk memerankan Kristus secara pribadi ketika mengucapkan kata-kata konsekrasi dan ketika terjadi perubahan roti dan anggur, dan pada saat mempersembahkan persembahan. Jadi, kata-kata persembahanku dan persembahanmu menunjukkan perbedaan yang penting. Karena tanpa adanya imam tertabis, maka tidak akan ada misa. Apa yang dilakukan sebelum persembahan? Bagian ini disebut awal misa, atau misa katekumen, atau liturgi sabda. Bagian ini bersentral pada kitab suci. Ada 2 bacaan dari Alkitab. Surat dibacakan di bagian kanan altar, bagian selatan, dan Injil dibacakan di bagian kiri altar, bagian utara. Regi seculorum immortali et invisibili soli Deo honor et gloria in secula seculorum. Amin. Hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa bagi Raja yang kekal dan tak terlihat, Allah yang esa,